Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kalimantan Selatan kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Tamrin MMPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Gubernur Kalimantan Selatan yang dihadiri oleh Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, yang terhormat Bapak Dr. Andes Fatur Rahman MM, yang kami hormati Bupati Banjar yang dihadiri oleh Sekda Kabupaten Banjar Bapak Dr. Hilman ST, dan yang ulun hormati dan ulun muliakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukarram, Tuan Guru Besar Kiai Haji Serkasi Hasbi LC, selalu pian sehat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati dan kita banggakan Bapak Dr. Andes Haji Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama Republik Indonesia di era Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Alhamdulillah beliau bisa berhadir di sini karena beliau juga selaku alumni Pondok Pesantren Gontor yang memang pada saat beliau menjabat sering sekali hadir di Pondok Pesantren Darul Hijrah ini. Tepuk tangan untuk beliau. Sebagai rasa syukur, saya menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Dr. Andes Haji Lukman Hakim Saifuddin. Beliau mengangkat saya sebagai Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah di Jen Bimas Islam. Alhamdulillah, karena kepercayaan beliau, kemudian Direktur Penerangan Agama Islam di Jen Bimas Islam, dan terakhir pada saat beliau juga melantik saya selaku Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Alhamdulillah dengan 3 jabatan ini saya mendapatkan pengalaman dan penghargaan yang luar biasa dari Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Kemudian alhamdulillah saya juga pada saat ini dipercaya oleh Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Yakut Khalil Khomas untuk menjadi Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Ini tugas yang keempat, tugas yang kelima dari jabatan eselon 2 yang saya diberi amanah. Tinggal kurang lebih 8 tahun lagi saya pensiun. Jadi saya lapor Pak Guru Jarkasi, 8 tahun ini sudah saya mengajar sekarang di UIN Antasari Banjarmasin dengan 2 mata pelajaran. Kemudian saya mau izin juga menulis buku dan menyampaikan beberapa persiapan untuk sebagai pendidik begitu. Kemudian hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, yang saya hormati berhadir bersama kita di sini Bapak
Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Bapak Imam Subarkah. Alhamdulillah beliau bertugas baru di Kalimantan Selatan ini. Kemudian yang saya hormati para Forkopimda Kabupaten Banjar yang berhadir, dan yang saya hormati juga pimpinan SKPD Provinsi dan Kabupaten Banjar, terkhusus kepada para alim, para ulama, para masyayikh, khusus pimpinan pondok pesantren, baik dari ini banyak ini pimpinan pondok pesantren, termasuk guru-guru saya dari Pondok Al-Falah, alhamdulillah berhadir di sini. Dan yang ulun hormati para ustadz dan ustazah Pondok Pesantren Darul Hijrah, para santri sekalian yang dimuliakan dan diberkahi Allah. Mari kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan taufik Allah, atas rahman dan rahimnya, sehingga kita bisa berhadir pada kegiatan acara peletakan batu pertama pembangunan Menara Falakiyah Nurul Ansar Monumen Kalpataru Minapolitan Patin Pondok Darul Hijrah. Ini sesuatu yang apa yang disampaikan oleh Pak Sekda, sesuatu yang langka, tetapi juga ini juga menjadi tempat kajian. Ini inovasi terbaru dari Tuan Guru Besar Jarkasi. Jadi beliau di samping mendapatkan Kalpataru, kemudian ini inovasi terbaru, perhatian dan pengabdian beliau kepada dunia falakiyah, yang kita tahu bahwa falakiyah ini adalah mempelajari benda-benda langit secara astronomi, dan ini juga kaitannya juga menunjang kepada kajian ataupun pada pelaksanaan penentuan awal Ramadan, awal Syawal juga, ini juga menentukan. Tetapi juga kita punya imkanur ru'yah, yang mana ini metode yang menyambung antara hisab dan ru'yah. Jadi alhamdulillah pada saat penetapan 1 Syawal, 1 Ramadan itu ya untuk Indonesia posisinya aman. Tapi seandainya ada perbedaan, itu adalah sesuatu yang wajar bagi kita. Hadirin sekalian yang saya hormati, perkenankan juga kami menyampaikan bahwa program Menteri Agama Republik Indonesia untuk kedepannya diantaranya yang saya sampaikan, pertama adalah tentang moderasi beragama, yang kedua tentang kemandirian pondok pesantren, dan yang ketiga adalah tahun toleransi. Ini ada 3, ada 7 sebenarnya. Jadi diantaranya adalah tentang pondok pesantren, kemandirian pondok pesantren. Yang jelas pondok pesantren punya fungsi pertama sebagai tarbiyah, sebagai lembaga pendidikan. Jadi melahirkan intelektual muda, melahirkan para alim, para ustadz. Kemudian pondok pesantren juga adalah berfungsi sebagai dakwah. Jadi pondok pesantren ini lahirlah nanti santrinya, alumninya menjadi pendakwah. Apakah nanti sebagai pejabat, sebagai politisi, sebagai pedagang, sebagai apapun, tapi pada dirinya juga ada nilai-nilai dakwah di sana. Dan yang terakhir, fungsi pondok pesantren adalah pemberdayaan. Ini yang terpenting ini. Jadi yang ulun tahu Pak Tuan Guru Jarkasi ini, Sidin ini dengan iwak patin, mohon izin Pak Lukman, iwak patin atau ikan patin ini termasuk pendapatan yang besar ya di pondok pesantren Darul Hijrah ini. Itu kalau tidak keliru ya Tuan Guru, itu ada 14 miliar itu Pak Kepala BI begitu. Itu ini luar biasa loh, 1 tahun itu. Saya kurang tahu apakah itu hasil bersih atau hasil kotor begitu. Tapi yang jelas pondok pesantren Darul Hijrah ini menjadi sampling untuk dicontoh untuk pemberdayaan ekonomi begitu. Jadi ulun tidak memuji, ini kenyataan begitu. Nah, jadi ini juga perlu ditiru oleh pondok-pondok pesantren yang ada di Kalimantan Selatan. Kita punya pondok pesantren ini
ada 280 ya di Kalimantan Selatan. Kemudian Madrasah Diniyah Takmiliyah kita ada 400 gitu. Kita 400. Jadi memang Kalimantan Selatan ini dengan jumlah penduduk kurang lebih 5 juta, itu 97% itu adalah beragama Islam. Ini nih ciri khasnya begitu. Sehingga di sini tahun toleransi 2022 ini kita memang posisi umat Islam ini harus sebagai garda terdepan untuk ya dengan kemajemukan bangsa Indonesia, dengan keragaman bangsa Indonesia ini, saya yakin ini pondok pesantren ini juga sebagai model, role model sebagai moderasi beragama di pondok ini. Dan dengan kepemimpinan Tuan Guru Besar Kiai Jarkasi ini, beliau banyak memberikan inspirasi, inovasi kepada pondok pesantren kita. Hadirin sekalian yang ulun hormati dan ulun muliakan, kami sangat berterima kasih atas usaha pimpinan pondok pesantren memberikan apresiasi atas usaha yang dilakukan untuk memajukan pendidikan keagamaan di Banua Kalimantan Selatan. Kami memberikan dukungan sepenuhnya atas pengembangan pesantren yang mendapat penghargaan Kalpataru dari pemerintah. Semoga dengan tersedianya Manara Palakiyah dalam waktu dekat ini dapat memberikan manfaat yang sangat berarti bagi masyarakat dan pondok pesantren Darul Hijrah. Jika pesantren dapat mengintegrasikan dengan berbagai referensi dan disiplin ilmu lainnya, akan didapat adalah sinergi ilmiah yang akan menguntungkan sivitas pesantren itu sendiri. Jadi ini memang pondok pesantren Darul Hijrah di Kabupaten Banjar ini pondok pesantren yang modern begitu. Jadi dengan kemodernnya ini terlihat ini sekali, sehingga ada usaha yang kuat untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi, kemudian inovasi mendapatkan penghargaan Kalpataru, kemudian monumen Palakiyah. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, bahwa ini perlu kita tiru dan kita dukung begitu. Maka saya sangat bergembira dan memberikan penghargaan atas berdirinya pembangunan Manara Palakiyah, salah satu pusat keilmuan Islam Nusantara yang dihormati. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah ikon penting ulama, penulis yang lahir di pesantren dan mengharumkan nama pesantren dengan kitab Sabilal Muhtadin, kitab fikih yang menjadi referensi tidak hanya Indonesia tetapi ASEAN dan dunia. Di antaranya juga tentang Palakiyah, bagaimana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab Sabilal Muhtadin ini juga mengetengahkan, ini menjadi kajian kita, bagaimana ulama terdahulu, ulama Kalimantan sudah hadir bersama kita. Hadirin sekalian yang ulun hormati, demikian yang dapat ulun sampaikan. Semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai akhir, empat bapantun juga sedikit. Memang enak makan kuini, apalagi masak di dahan. Semoga dengan pembangunan menara ini, alumnus Ponpes pondok pesantren mendapatkan bekal tambahan dan keterampilan. Makan rendang, lauk acar. Kadang makan patin ya Om. Ya habis ini makan patin gitu. Jangan lupa dirasai sambalnya. Ikan patin dari Banjar siap meluncur ke pasar global. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Semoga sukses bersama kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.